Halo Capricorn, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah reading tanpa batas waktu. Jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, kita mulai dulu di pre-shuffle kamu tuh ada tema yang happy banget atau ada suatu momen menyenangkan. Bisa kamu duga, bisa kamu nggak duga, yang jelas ada sesuatu hal yang bakal bikin kamu happy banget sekitaran kamu nonton reading ini. Bisa jadi gini, kayak sesuatu kegiatan atau sesuatu hal yang kamu lakukan itu kayak misalnya ada progres atau outputnya seperti yang kamu mau. Ketika kita mengerjakan sesuatu hal terus hasilnya seperti yang kita mau, progresnya seperti yang kita mau, itu kan pasti kita ada rasa puas, rasa happy, rasa bangga gitu dengan pencapaian diri kita gitu ya. Atau bisa jadi ada hal lain um, dengan skenario yang berbeda gitu. Terus juga kayak uh, ini tema besar kamu di sini kan Three of Wands gitu, kayak mungkin ya di beberapa waktu sebelumnya, entah berapa hari, berapa minggu, kayak ada sesuatu hal yang bikin mood kamu nggak bagus, mungkin kamu ketemu tantangan atau emang kamu lagi nggak semangat aja gitu kan. Wajar sebagai manusia, mood kita nggak selalu oke, ada momen-momen kita lagi nggak semangat, tapi sekarang kayak kamu semangat lagi, kamu excited lagi, dan itu seperti memberi energi untuk diri kamu. Skenario berikutnya adalah sesuatu hal yang bikin kamu happy, jadi kamu senang melakukannya, apalagi ditambah dengan kayak progresnya itu seperti yang kamu mau. Terus juga ada tema yang sangat signifikan berhubungan dengan um, hubungan romantis kamu dan progresnya ya. Terus kita bahas dulu oracle-nya. Yang pertama adalah journey, perjalanan, kayak kamu semangat, kamu excited untuk jalan gitu, memasuki sebuah chapter yang baru. Tadi aku bilang mungkin ada sesuatu kegiatan, mungkin ada suatu proyek kreatif kamu, atau apalah gitu yang sedang kamu lakukan atau sedang kamu bangun, atau kayak kamu secara sadar kamu memasuki sebuah hal yang baru gitu, berhubungan dengan evolusi diri kamu, berhubungan dengan karir kamu, apapun konteksnya, kayak kamu excited untuk jalan masuk ke chapter kamu yang baru itu ya. Terus yang berikutnya adalah six chakra. Chakra keenam itu adalah ini, chakra keenam tujuh itu adalah chakra spiritual ya. Jadi kayak ada cara melihat yang berbeda, perspektif yang berbeda. Bisa jadi intuisi kamu bilang sesuatu, bisa jadi kayak semesta berusaha mengkomunikasikan sesuatu sama kamu, tinggal gimana kamu perseptif atau enggak gitu. Karena cara semesta berbicara tuh kadang samar gitu, kadang kita butuh apa ya, butuh menyimak dengan tanda-tanda yang semesta berusaha komunikasikan sama kamu. Itu bisa jadi juga ada yang upgrade atau ada yang berubah gitu dengan perjalanan spiritual kamu atau kemampuan spiritual kamu ya. Terus yang berikutnya, nah ini yang menarik, yang berikutnya itu peringatan badai ya. Peringatan badai itu biasanya sebuah situasi, sebuah metafor, kayak mungkin ada suatu tantangan, mungkin ada situasi atau orang-orang yang bisa jadi triggering gitu, memancing emosi atau situasi yang butuh ketemu jalan tengahnya. Karena peringatan badai itu biasanya sesuatu yang mungkin panas gitu hubungan antar manusia, tapi entah kenapa aku dapat gini, um, setidaknya setidaknya kalau konteksnya Jabodetabek gitu ya, kan cuacanya juga lagi apa ya, sebentar panas, sebentar hujan, hujannya tiba-tiba badai gitu. Cuman mau bilang hati-hati aja, kalau misalnya nggak perlu-perlu banget gitu, nggak urgent banget, ya sebaiknya lakukan kegiatan yang wajib-wajib aja gitu. Mungkin juga gini, perlu memperhatikan juga perkiraan cuaca ya, termasuk teman-teman yang bukan di Jabodetabek gitu, misalnya yang di luar negeri juga gitu. Kembali lagi aku bilang, kalau misalnya nggak urgent banget gitu, ya udah kegiatan yang memang perlu wajib dilakukan aja. Oke. Nah, ini yang menarik. Di sini lovers itu jadi tantangan kamu. Harusnya lovers itu kan bisa berbicara hubungan romantis, bisa berbicara tentang pilihan. Yang pertama, aku dapat skenario nya gini. Ini bukan buat semua, tapi ada yang hubungannya mungkin belum diterima atau ditentang oleh orang tua yang salah satunya atau keluarganya gitu. Aku nggak tahu konteksnya apa gitu. Kalau misalnya gini, kalau misalnya ada jenisan orang-orang yang dia nggak mau sama beda suku gitu contohnya, atau beda agama, tapi itu kan bukan sesuatu hal yang sifatnya relatif sih, tapi aku dapat gini, hal ini bisa bisa apa ya, bisa ditemukan jalan nih. Misalnya kamu
bener-bener tunjukin kamu serius sama orang ini, kamu nggak main-main, kamu juga bukan tipe orang yang kepribadiannya aneh-aneh. Seiring berjalannya waktu, kamu deketin orang tuanya, kamu tunjukin kamu serius, nanti mereka akan luluh gitu, melihat keseriusan dan kayak mau nggak mau walaupun prinsip mereka tadinya, misalnya nggak mau terima yang misalnya beda suku atau beda agama. Nah, seiring berjalannya waktu, kalau kamu bisa nunjukin itu, mereka akan luluh. Tapi gini, kalau skenarionya nggak disetujuin, nggak diterima karena feeling orang tua kali ya gitu, kayak ada yang nggak pas nih sama orang ini gitu. Karena kadang feeling orang tua tuh seringkali bener sih, gitu, tentang menilai. Walaupun dia nggak kenal secara dekat, tapi mungkin ada sifat-sifat perilaku tertentu, terus mereka merasa, kayaknya ini nggak pas deh. Nah, ini sebuah reminder entah kamu entah orang yang satunya, untuk bener-bener lihat gitu, untuk benar-benar kenal orang ini, untuk tahu dalam-dalamnya kehidupannya ketika lagi nggak sama kamu, gitu ya. Karena ketika kita berada dalam sebuah hubungan, kadang kita punya bintik buta gitu, dan orang-orang yang di luar hubungan itu yang tidak apa ya, tidak bias, mereka bisa melihat hal-hal yang tidak kita lihat gitu karena kita berada di dalam. Mereka yang di luar bisa melihat ke dalam. Itu contohnya ya. Oke, nah kita bahas tentang blessing kamu. Nah, blessing kamu ini adalah Queen of Pentacles, lalu dikonfirmasi sama ring. Kayak gini, akhirnya kelihatan gitu hasilnya, progresnya, apapun yang kamu usahakan, apapun kamu bangun, karena kayak lingkaran itu akhirnya penuh gitu, kayak coming full circle. Yang aku lihat dengan gambar cincin itu juga berhubungan dengan komitmen kamu pada misalnya mimpi kamu, karir kamu, walaupun dengan pentacles itu mungkin progres, ada mungkin ketemu tantangan, kecepatannya, progresnya tidak seperti yang kamu mau, tapi kamu tetap konsisten jalan di situ, kamu tetap apa ya, ibaratnya kamu jatuh bangun pun itu nggak bikin kamu berhenti atau menyerah. Di situ kamu melihat gitu hasilnya, apapun yang kamu mau lihat dari apa yang kamu usahakan selama ini, termasuk tadi ya, untuk skenario yang pertama, untuk meyakinkan keluarga atau orang tua yang satunya gitu. Itu skenario yang tadi berhubungan dengan hubungan romantis. Terus bisa jadi juga dengan membangun sesuatu hal yang kamu mau, karena lihat di sini Queen of Pentacles-nya tuh kayak kalau di Zoom dia tuh lagi fokus banget dengan apa yang dia kerjakan. Jadi apapun yang kamu fokuskan selama ini, kamu akan lihat hasilnya gitu. Komitmen kamu, dedikasi kamu, kerja keras kamu, dengan proses yang bisa dibilang ini nggak sebentar sih ya. Terus bisa jadi juga ini semacam fokus kamu untuk membangun diri kamu gitu, nggak berhubungan dengan misalnya pekerjaan, karir, tapi gimana kamu jadi pribadi yang lebih baik lagi gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah Temperance. Aku cuma mau bilang gini, apapun yang berakhir, apapun yang terungkap sekitaran kamu nonton reading ini, harap apa ya, harap perhatikan gitu perjalanan kamu menavigasi ini gitu. Karena tadi, karena ada peringatan badai, bisa jadi sesuatu yang terungkap itu mengagetkan, sesuatu yang terungkap itu bisa mempengaruhi hubungan antar manusia, dan itu bisa membuat sesuatu hal berakhir gitu ya. Jadi temperance itu keseimbangan, berbicara tentang apa ya, kayak mentransformasi sesuatu hal menjadi hal lainnya gitu. Seperti reaksi kimia gitu, ketika satu zat dicampur dengan zat lainnya itu akan menghasilkan sebuah zat baru. Seperti itu ya, nggak mungkin satu zat aja tuh bisa berubah sendiri. Kurang lebih seperti itu metafornya. Makanya di dasar deck kamu tuh ada King of Swords. King of Swords itu berbicara kecerdasan, kebijaksanaan, stoik. Stoik itu bukan berarti nggak punya emosi, tapi apapun yang terjadi kamu bisa menemukan titik keseimbangan, kamu bisa stabil, kamu bisa tenang, kamu bisa meregulasi emosi kamu bisa berpikir jernih apapun kondisinya ya. Semoga badainya itu nggak kaget-kaget banget. Kalaupun kaget, itu bagian dari perjalanan kamu, dan itu apa ya, akan signifikan untuk evolusi jiwa kamu jika kamu bisa menavigasinya dengan baik gitu ya. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.